Jadi kenapa memainkan Martial yang sudah terbukti itu flop di pertandingan manapun gitu. Itu menurutku satu permasalahan dari Erik ten Hag terkait dengan keputusan dia memainkan Martial di. Aku rasa kalian juga sepakat ya kalau misalkan aku kasih judul videonya adalah pemain MU itu bermental tempe kayak gitu. Karena iya, semuanya kita fans MU maupun gak fans MU pasti sepakat bahwasanya hal-hal yang terjadi di MU sekarang itu apalagi secara permainan ya itu berkaitan dengan mental gitu, karena nggak ada sosok leader. Mungkin Bruno di masa yang akan datang bisa menjadi leader, cuman kalau sekarang tuh lihatnya masih terlalu dini lah dia untuk dijadikan kapten gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya ya MU musim ini terseok-seok gitu, artinya di Liga Inggris maupun di Liga Champions kayak gitu. Nah gini, kalau kita masuk ke pertandingan tadi malam MU lawan Galatasaray gitu kan, Cywar itu kan udah mulai dilakukan sama fansnya Galatasaray gitu di stadion, go to hell lah, welcome to hell lah. Terus sebelum pertandingan mereka menyalakan flare lah seolah-olah itu menakutin. Dan logikanya gini, kalau kalau kau itu tim hebat mau main dimanapun ya pasti berani. Contoh itu kayak City, kayak Madrid, kayak Liverpool, mau main dimanapun mereka nggak peduli, mereka tetap bermain sesuai filosofi mereka, mereka bermain tetap sesuai dengan cara mereka bermain dan mereka menang. Kan itu masalahnya. Ini kan masalah mental. Kalau kalau misalkan bermain misalnya Madrid lah. Madrid itu musim lalu menang 5-2 melawan Liverpool di kandang Liverpool yang terkenal angker. Bahkan mereka ketinggalan 2-0 duluan gitu loh. Bahkan hal itu terjadi kan mereka bisa menang, mereka bisa comeback kan bukan bukan murni hanya skill, tapi ada mental di situ gitu loh. Siapa tim yang bisa menang setelah unggul duluan melawan Liverpool di Anfield? Nggak banyak tim kayak gitu. Tapi apa, mental mereka kuat dan mereka berhasil memenangkan pertandingan. Nah ini kalau alasannya kemudian sebenarnya nggak buruk sebenarnya hasil imbang, cuman seharusnya bisa menang gitu karena sudah unggul duluan 2-0 kayak gitu. Gini, secara permainan gitu loh, secara permainan ya aku nggak bilang MU main jelek, bahkan kalau aku bilang pada saat unggul 1-2-0 sebelum golnya Ziyech itu MU main bagus, nggak ada fast passing kiri kanan, passingnya itu direct ke depan. Kemudian Amrabat juga main bagus kayak itu, walaupun memang pertandingan ini keras, cuman dalam koridor fair play gitu loh, nggak dalam yang sentuh dikit ribut lah terus mau mau baku hantam lah, enggak. Artinya ketika pemain disentuh sedikit mereka langsung langsung apa namanya langsung high five gitu, nggak yang berpotensi menimbulkan keributan ataupun kerusuhan lah gitu. Masih keras cuman masih berada dalam koridor fair play kayak gitu. Kemudian yang bikin aku agak aneh adalah ketika sudah unggul 2-0 kenapa harus bertahan? Kenapa nggak pegang bola selama mungkin? Kenapa nggak main menyerang terus gitu? Dan kemudian ya yang bikin aku agak aneh juga setelah setelah unggul 2-0 pemain MU itu mundur dan ya kan terjadilah free kick Ziyech yang pertama. Free kick Ziyech yang pertama itu kan salahnya siapa? Salahnya Onana. Kenapa dia bergerak duluan? Seharusnya kan dia lihat dulu bola itu kemana gitu ya. Kemudian dia salah menebak arah bola dan gol. Nah kemudian gol keduanya si Galatasaray juga kan hampir sama gitu. Bola itu tepat berada di tangan dia loh, nggak, tapi dia nggak bisa dapat. Nah kalau kayak gitu yang salah siapa coba? Masa yang salah harus disalahkan pelatih? Yang disalahkan siapa ya? Ya si Onananya itu kan individual error gitu. Kemudian di akhir pertandingan dia kan seolah kayak kecewa, ya memang wajar gitu. Makanya aku bilang udah saatnya lah dia dicadangkan dulu 1-2 match, mainkan aja si Bayender itu, yang nggak masalah kalau misalkan dia blunder juga. Setidaknya Onana tahu bahwasannya kalau dia main jelek blunder dia bisa digantikan, kan itu yang penting. Contohnya adalah Ramsdale di Arsenal, Arteta aja berani kok menggantikan Ramsdale, kenapa Ten Hag nggak berani mengganti si Onana kayak gitu loh. Walaupun David Raya juga banyak blunder-blundernya juga, tapi kan setidaknya pemain itu merasa mereka memiliki saingan dan mereka merasa kalau dia main jelek di pertandingan ini, di pertandingan depan dia tidak ada garansi bahwasanya dia akan bermain. Kan itu yang penting, efek psikologi itu yang penting dimiliki para pemain kayak gitu loh. Kemudian kalau aku bilang hasil imbang ini selain salahnya Onana, ya itu salahnya Ten Hag kayak gitu. Kenapa aku bilang salahnya Ten Hag gitu? Ketika MU sudah unggul 3-1,
Ya by the way gol ketiganya McTominay secara proses keren sebenarnya. Mereka build up dari bawah kan. Secara secara permainan sih keren gitu. Cuman setelah unggul 3-1 nggak lama kemudian masuklah dua pemain yaitu si Maino dan juga si Martial gitu. Digantikan Amrabat dan juga si Højlund gitu. Gini, pergantian Amrabat aku bisa paham karena Amrabat sudah mengantongi kartu kuning dan pertandingan itu berjalan tensinya cepat dan juga ya sedikit keras lah gitu yang berpotensi akan menghasilkan kartu merah kepada Amrabat kalau dia nggak diganti gitu kan. Itu logikanya aku cukup paham dari mengapa dia menggantikan Amrabat walaupun Amrabat terlihat kecewa, tapi aku paham apa yang dimaksud oleh seorang Erik ten Hag gitu karena berkaca pada pertandingan sebelumnya melawan Copenhagen, MU itu kan bisa dibilang kalah karena kartu merahnya Rashford lah bisa dibilang. Tapi yang aku nggak paham kenapa Martial itu digantikan sama Højlund itu digantikan sama Martial kan itu. Martial ini aku bilang levelnya itu ya level Everton udah itu aja gitu. Nggak lebih nih pemain apa ya maksudnya pressing malas, kemudian visinya jelek, kemudian ya passingnya juga ala kadarnya gitu. Jadi aku nggak tahu apa value pemain ini lagi. Mungkin di tahun pertama tahun kedua dia di MU ya menurutku ya cukup bagus lah. Setelah itu ya flop, ini pemain flop cuman sekedar pemain yang makan gaji buta aja kayak gitu loh, ngerti nggak? Bahkan nggak pernah dimainkan kan gitu loh. Kemudian pergantian Højlund aku cukup paham karena dia masih mungkin belum 100% fit, jadi Erik ten Hag tidak ingin mengambil resiko memainkan dia lebih lama kayak gitu. Cuman pergantinya kenapa harus Martial gitu ya? Kalau kita lihat bangku cadangan ya memang nggak ada pilihan lain, ya udah mainin aja Højlund kayak gitu. Tidak usah terlalu banyak ingin terlibat dengan bola kan bisa kayak gitu. Kenapa harus gantiin Martial gitu? Kalau di pertandingan sebelumnya melawan Everton dia cetak gol ya wajar, Everton lagi dalam masa drop-dropnya karena poin mereka dikurangi 10 poin karena melanggar FFP ya, financial fair play gitu ya, wajar-wajar aja. Tapi kan ini Galatasaray bermain di kandang ya, fansnya fanatik, fans itu separatis gitu loh, ngerti nggak? Fans yang paling ditakuti di seluruh dunia lah kasarnya kayak gitu. Jadi kenapa memainkan Martial yang sudah terbukti itu flop di pertandingan manapun gitu? Itu menurutku satu satu permasalahan dari Erik ten Hag terkait dengan keputusan dia memainkan Martial di babak kedua setelah unggul 3-1. Artinya kan Erik ten Hag sudah menganggap bahwasanya MU-nya akan menang karena sudah unggul 3-1. Dia nggak belajar bahwasanya pada saat melawan melawan Copenhagen walaupun merah, mereka kan udah unggul 2-0 juga gitu loh. Nggak boleh mau unggul, mau kartu merah, mau apa segala macam kalau sudah unggul 2-0 nggak boleh kebobolan dengan cara kayak gitu gitu loh. Karena apa? Ya ini masalah image, masalah mental gitu, dan juga ya permasalahannya kembali lagi nggak ada leader di lapangan. Mungkin Bruno bisa seperti yang aku bilang di awal, tapi tidak dalam waktu dekat kayak itu. Nah, kemudian pemain dimasukkanlah pemain kayak Pelistri ini kayak pemain ini kayak maling, kayak orang yang lagi maling kotak amal, lari sana lari sini nggak jelas tujuannya kemana kemana gitu loh, ngerti nggak? Jadi ada momen juga di mana dia seharusnya bisa passing ke Luke Shaw, kemudian dia shooting, dia mungkin dapat kurang lebih 3 peluang besar yang seharusnya dia bisa konversi jadi gol, tapi bolanya ke atas lah, ke arah kiper lah nendang ya. Kalau aku bilang ini pemain enggak nggak layak ada di MU juga, bakat dia nggak seistimewa itu gitu loh, ngerti nggak? Kemudian Garnacho setelah gol pertama juga nggak kelihatan, bahkan ini pemain nggak bisa ngelewati satu pemain ketika satu lawan satu, nggak bisa banyak momen, bahkan ketika melawan Everton juga kelihatan ini pemain nggak bisa melewati pemain lain. Ya mungkin memang pengalaman ya, mungkin dia masih berapa 18 tahun gitu loh, kemudian pengalaman dia belum banyak bagaimana cara melewati pemain. Tapi ya kalau udah tahu kayak gitu nggak usah mau berhadapan satu lawan satu gitu loh, ngerti nggak? Ya udah main kombinasi satu dua sentuhan aja kan gampang simple, tapi kan egonya besar ini orang, mau mau terlihat show off, mau melihat terlihat pamer, mau menjadi mau terlihat sebagai orang yang disorot di lapangan gitu kan. Nggak perlu, dia masih 18 tahun, masa prime dia masih ada kurang lebih 5-6 tahun lagi sampai dia umur 23-24. Kenapa harus dipamerin sekarang gitu? Bahkan pemain-pemain yang terkenal di usia mudanya, bahkan di usia prime-nya itu terlihat terlihat tidak begitu menonjol. Contohnya Rafael Varane itu di umur 18-19 itu sudah dalam masa peak dia. Ketika dia memasuki 25 sampai 30 ya lihat sekarang gimana Varane gitu loh, ngerti nggak? Jadi terlalu cepat ngepick juga enggak menjamin pemain itu lebih bagus. Jadi ya pada Garnacho ya
lebih kurangin aja lah egonya gitu. Nggak maksudku nggak ada juga yang mengapresiasi dia kalau dia main bagus gitu. Kayak kalau MU menang paling yang dipuji itu Bruno, kemudian yang dipuji itu kemudian Rashford, itu doang gitu loh. Kenapa dia harus menunjukkan hal yang kayak gitu gitu loh. Terlebih lagi memang gol dia yang pertama itu keren kan, dia nggak syuting ke bawah tapi dia syuting ke atas gitu ya, keren gitu. Cuman setelah gol itu nggak kelihatan sama sekali dianya di mana, pergerakannya gimana gitu loh. Jadi ya kalau kembali lagi aku bilang ini, coba kalian bayangkan ada dua pertandingan, tiga bahkan pertandingan, MU bisa cetak 3 gol, tapi tiga-tiganya tidak bisa menghasilkan kemenangan. MU itu menang cuma satu lawan Copenhagen di kandang, itu pun juga beruntung Andre Onana bisa menepis penalti Copenhagen di menit-menit akhir yaitu. Kemudian lawan Munchen kita bisa cetak 3 gol tapi kalah. Kemudian lawan Galatasaray juga cetak 2 gol kemudian kalah di kandang. Lawan Copenhagen yang terakhir cetak 3 gol kemudian kalah. Ini cetak 3 gol juga kemudian imbang. Maksudku something wrong dengan mental mereka. Ada sesuatu yang salah dengan mental mereka, yaitu tugasnya apa? Tugasnya pelatih untuk memotivasi pemain, bagaimana pemain itu bisa bermental apa ya? Bermental baja lah, bermental tidak tidak bermental tempe gitu. Itu kan tugasnya pelatih. Kalau menurutku itu tugasnya pelatih untuk membangkitkan mental pemainnya. Jadi ya kembali lagi ini tugas besar dari Ten Hag, bagaimana dia bisa memotivasi pemain untuk bisa tampil lebih bagus lagi dan tidak membuang-buang peluang. Tadi malam peluang MU banyak juga gitu. Mungkin ya kalau semuanya gol mungkin MU bisa menang 6-3 mungkin kayak gitu. Cuman ya sepak bola kan bukan hanya terkait dengan peluang, tapi peluang itu bisa dikonversi jadi gol atau tidak. Kan itu yang hal yang paling penting kayak gitu. Oke, itu dulu yang akan kita bahas. Mungkin video ini nggak banyak editan dan lain sebagainya karena ya ini lebih kepada unek-unek aja kayak gitu. Oke, bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, and like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.